Selamat siang semuanya, salam. Di sini aku bakalan bahas 3 topik ya. Pada dasarnya nanti 3 topik ini tuh akan membongkar kerangka pemikiran mungkin dari George Orwell. Lalu saya akan sambungkan itu dengan bidang bahasa dan budaya, karena itu sangat bersangkutan dengan kesusastraan. Lalu yang terakhir ada teori tentang given circumstance. Oke, yang pertama ini saya akan mengangkat dulu topik ideologi ataupun ideologi dan psikologi sebagai latar belakang kepenulisan. Oke, di sini saya nggak akan share screen, saya ngomong aja. Oke, yang pertama, karena kita di sini adalah bahasannya bedah buku, jadi menarik banget untuk kita melihat latar belakang si kepenulisan George Orwell terlebih dahulu. Saya di sini akan menggunakan teori psikoanalisis atau teori psikologi sastra yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Terdapat 4 kajian di dalam psikoanalisis. Yang pertama itu studi psikologi pengarang sebagai ide atau sebagai pribadi. Yang kedua ada studi proses kreatif. Yang ketiga ada studi hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang keempat itu ada studi dampak sastra pada pembaca. Nah, di sini saya akan menyinggung tentang bagaimana dampak-dampak psikologi sastra sendiri itu akhirnya memengaruhi aktivitas kejiwaan si pengarang itu sendiri. Jadi pada dasarnya pengarang itu akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Pengarang itu akan memproyeksikan pengalamannya sendiri, pengalaman hidupnya sendiri, sehingga akhirnya nanti pada akhirnya akan terproyeksi menjadi tokoh yang dalam hal ini tokoh utama di dalam novel 1984 gitu. Uh, saya akan balik dulu ke sastra itu sendiri. Pada akhirnya sastra itu adalah proses kejiwaan pengarang yang berada di sisi atau berada di situasi setengah sadar atau subconscious kalau kata Sigmund Freud gitu. Lalu setelah mereka sadar, setelah mereka menuliskannya menjadi sebuah teks, itu akan menjadi bentuk yang secara sadar. Dan dalam hal ini, teks itu sendiri yang akan dijadikan sebagai bentuk dari stimulan dari pemikirannya ataupun dari pengalamannya. Nah, jika melihat dari kajian psikologi itu sendiri, maka menarik melihat latar belakang Orwell dalam menulis novel ini. Jika kita melihat sejarah, Orwell sendiri itu kan akhirnya banyak mendapatkan inspirasi ataupun banyak mendapatkan input dari pengalamannya semasa dia menjalani perang saudara di Spanyol itu pertama. Dia memerangi fasisme di sana. Lalu situasi setelah Perang Dunia Kedua, di mana ada perang dingin di sana, ada Uni Soviet, ada Cina di sana yang juga sedang berkuasa juga, dan Amerika tentunya. Lalu mengapa sih pada akhirnya Orwell bisa menuliskan cerita seperti itu? Pertanyaannya kan, mengapa akhirnya Orwell bisa menuliskan cerita seperti itu? Nah, kalau kita sambungkan dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud, di sini saya mempunyai kesimpulan bahwa pada dasarnya di situ ada rasa kegelisahan manusia ataupun ada rasa ketakutan manusia yang terjadi akibat pengalamannya. Lalu rasa kegelisahan seperti apa yang akhirnya muncul di benak Orwell? Di sini kalau kita lihat Orwell sendiri secara terang-terangan bahwa dia tuh pada akhirnya takut jika Inggris negaranya sendiri itu masuk ke dalam kungkungan atau tangan dari Blok Timur. Tangan dari Blok Timur. Karena pada dasarnya Orwell sendiri memang merupakan seorang sosialisme, walaupun pada saat Revolusi Spanyol dia akhirnya pernah berkata bahwa Revolusi Spanyol itu sendiri dihianati oleh para komunis gitu. Lalu Orwell pun pada akhirnya banyak mengkritik Uni Soviet, walaupun sayangnya dia sendiri belum pernah berkunjung ke sana gitu, berkunjung secara langsung, dan dia tidak mungkin pada akhirnya dasar kritiknya itu tidak melihat Soviet yang waktu itu dipegang oleh Joseph Stalin itu mengalami kendala seperti apa dan di lapangannya itu seperti apa gitu. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang pada akhirnya memancing alam bawah sadar George Orwell untuk menuliskan cerita yang sangat distopia seperti di dalam novel ini, seperti itu. Lalu kegamangan latar belakang itu semua akhirnya berimbas juga. Jadi maksudnya Orwell sendiri pada akhirnya mengalami ketakutan walaupun dia seorang sosialis, dia akhirnya mengkritik pemerintahan Uni Soviet yang pada saat itu di bawah rezimnya Joseph Stalin. Lalu pada akhirnya gamang, sehingga novel ini sendiri
di Amerika itu dilarang karena dianggap pro komunis, tapi justru di Cina itu dilarang juga karena dianggap kontra revolusi gitu. Sehingga muncul banyak kegambangan karena itulah akhirnya pantulan-pantulan dari alam bawah sadar Orwell yang secara tidak langsung menuliskan ini seperti itu. Jadi banyak sekali misinterpretasi. Lalu misinterpretasi seperti apa, ataupun pengaruh-pengaruh ideologi seperti apa yang pada akhirnya ada di dalam novel ini. Pada akhirnya di sini Orwell secara tidak langsung di sini banyak memberikan kritikan kepada negara yang totalitarianisme. Walaupun pada akhirnya banyak yang mispersepsi yang menyatakan bahwa novel ini adalah gambaran dari negara apabila negara itu menganut paham sosialisme maupun paham komunisme. Pada dasarnya itu adalah mispersepsi karena bahkan Karl Marx sendiri yang mendirikan komunisme itu tidak pernah menjelaskan seperti apa pada dasarnya nanti negara komunisme jika sudah terbentuk komunisme karena fasenya kan itu dari perlawanan dulu lalu menjadi bentuk sosial lalu menjadi bentuk komunis. Karl Marx sendiri tidak pernah menyatakan ataupun menyebutkan seperti apa negara dengan sistem komunisme. Jadi banyak sekali mispersepsi. Tapi di sini Orwell sendiri di sini banyak memberikan perhatian kepada perlawanan revolusioner. Tapi di sini dia menggunakan format ataupun resep yang berbeda. Jika kita biasanya melihat perlawanan revolusioner itu dari kaum proletar yang akhirnya berontak, tapi di sini dia lebih memilih untuk menggunakan formasi individu yang progresif, seperti kita lihat di karakter utamanya di dalam novel tersebut, itu dia akhirnya menjadikan dia sendiri sebagai formasi individu yang progresif yang akhirnya melawan dibandingkan dia fokus kepada pergerakan sosial secara kolektif seperti itu. Lalu sedikit demi sedikit di sini pun pada akhirnya Orwell menekankan pada proses kewarasan ataupun rasionalisasi di dalam dimensi interaksi yang pada akhirnya itu menjanjikan suatu kesetaraan masyarakat walaupun di akhir cerita itu pada akhirnya kan gagal lagi. Nah, akhirnya di sini Orwell banyak sekali menstimulus pembacanya untuk melihat sejauh mana suatu keadaan ideologis negara itu pada akhirnya memang tidak bisa dijalankan oleh hanya individu yang progresif, tapi di situ kita harus bisa melihat lingkaran-lingkaran kolektif di dalamnya yang akhirnya bisa membangun ataupun menghancurkan sistem yang sedang dijalankan. Nah, mungkin itu sedikit ideologis ataupun psikologis sebagai latar belakang. Lalu yang kedua, saya akan membahas bahasa, politik, dan budaya. Dan dalam hal ini berulang kali ditekankan penggunaan newspeak ataupun bahasa baru di dalam novel ini. Lantas pertanyaannya, mengapa suatu negara yang totalitarianisme, yang fasis, sangat memperhatikan detail-detail kebahasaan ataupun detail-detail bahasa? Di sini saya akan berangkat dari esai George Orwell sendiri yang berjudul Politics and the English Language. Di situ Orwell menjelaskan bahwa suatu bahasa itu dapat mengkorupsi suatu pikiran dan suatu pikiran itu dapat mengkorupsi juga suatu kebahasaan. Lalu bagaimana maksudnya pikiran dapat mengkorupsi bahasa ataupun bahasa dapat mengkorupsi pikiran? Di dalam aspek bahasa atau di dalam aspek linguistik, manusia itu bisa hidup, manusia itu terbentuk melalui bahasa ya kan. Mereka akhirnya menjalani interaksi melalui bahasa, mereka akhirnya bisa menyerap berbagai makna. Kalian bisa mendengarkan saya dan maksudnya kalian bisa menangkap makna dari apa yang kata-kata yang saya sampaikan itu pun akhirnya lewat bahasa karena secara tidak langsung manusia itu memiliki program dan sistem yang dapat mengerti intuisinya dapat mengerti bahasa itu sendiri. Manusia terbentuk melalui bahasa. Betapa pentingnya bahasa untuk manusia itu menjadi betapa pentingnya bahasa untuk manusia itu menjadi premis landasan suatu negara. Nah, pada akhirnya di sini 1 menit lagi ya. Oke, sorry. Pada akhirnya di sini apa sih keuntungan negara? Pada poin-poinnya pertama adalah negara dapat mengabaikan kekuasaan. Yang kedua adalah negara dapat mengkurung ekspresi dan identitas diri yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan-keinginan partai. Karena pada akhirnya di sini ada proses sistem, praktis-praktis keseharian dan penanaman kepercayaan yang dibuat oleh negara totalitarianisme itu melalui bahasa. Jadi di sini pada akhirnya manusia melalui newspeak itu bisa
bisa hidup tanpa menggunakan akal sehat dan itu sangat-sangat berbahaya. Mungkin, sedikit lagi yang terakhir, yang ketiga, ini tentang mengenai given circumstance atau teori terberi. Di sini saya menarik teori, keteateran. Ini sangat menarik karena kenapa? Karena, ada namanya Stanislavski, dia yang memberikan teori given circumstance ini. Teori given circumstance ini mempunyai premis bagaimana jika, what if. Nah, di sini menarik, bagaimana jika, konsep-konsep negara seperti itu yang terjadi di 1984 itu memang terjadi pada masa ini, walaupun dengan pola-pola ataupun dengan, akar-akar yang berbeda pada akhirnya seperti yang tadi udah dijelaskan, Bung Kevin ya, eee, banyak sekali pola-pola yang berulang walaupun dalam bentuk yang berbeda. Nah, di sini pada akhirnya saya, sedikit lagi aja, di sini akan memberikan, ilusi-ilusi, di dalam alam bawah sadar manusia, mengenai konsep kapitalisme. Jadi pada saat manusia itu melihat konsep, fasis, konsep sosial, ataupun konsep komunis mereka berspekulasi seperti itu, mereka akhirnya membayangkan ilusi-ilusi konsep kapitalisme. Nah, di sini padahal di sini ada negativitas total, di mana konsep kapitalisme itu sendiri akhirnya menghasilkan ilusi. Ilusi seperti apa? Pada akhirnya kebahagiaan dan kebebasan manusia pada akhirnya tidak pernah terwujud, karena manusia sendiri pada akhirnya dikendalikan sebagai objek oleh sistem yang bekerja atau mewujud sebagai teknologi ataupun sains itu sendiri. Jadi seperti itu. Eee, Segitu saja, terima kasih.